Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi untuk yang sekarang itu adalah kalau yang sebelumnya udah penyimpanan data di player preference. Nah, sekarang adalah penyimpanan data di JSON ya. Nah, kita bahas dulu mengenai JSON ini. Nah, jadi JSON itu kalau kemarin kan player preference itu dia bisa string, integer, dan float. Nah, tapi di mana dia hanya menyimpan satu key, itu adalah satu value. Nah, sedangkan untuk JSON itu kalau misalnya kayak kita mau nyimpan untuk vektor 3, vektor 2, atau misalnya double, boolean dan sebagainya, JSON itu mendukung untuk hal itu gitu ya. Nah, misalnya contoh kita bisa nyimpan data sekaligus, di mana data sekaligusnya itu ada data pemain, ada nama, level, score, inventory gitu, dan inventory pun juga mungkin banyak. Kalau yang sebelumnya kan cuma satu tomat, ya bisa jadi misal kita nambahin tomat, ada sampah, ada kayu dan sebagainya gitu ya. Kemudian bisa setting game, misal untuk volumenya, brightness, terus ada sound effect-nya dan sebagainya. Kemudian ada progres permainan, dia sudah sampai mana gitu ya. Nah, mungkin ini agak berbeda dengan yang player preference. Kalau player preference dia cuma satu key, dimana value-nya juga cuma satu. Tapi kalau progress preference dengan menggunakan JSON, ini memungkinkan progres yang banyak disimpan gitu. Nah, kemudian ada data konfigurasi item atau karakter. Nah, untuk konsep dasarnya sendiri itu JSON seperti apa? Nah, jadi Unity ini menyediain built-in class JSON utility. Nah, jadi mengubah objek jadi string JSON. Kemudian deserialisasi di mana dia mengubah string JSON ke objek. Nah, jadi nanti yang disimpan itu adalah teksnya. Jadi dia bentuk teks, tapi meskipun misalnya kita nyimpannya tuh dia adalah vektor 3, tapi nanti JSON menyimpannya itu bentuknya adalah teks. Nah, kemudian nanti ketika kita membutuhkannya, ketika kita akses kembali, nanti JSON akan mengubah string JSON tersebut itu menjadi objek, misalnya kayak vektor 3 lagi gitu ya. Nah, kemudian untuk lokasi penyimpanannya di mana? Jadi untuk penyimpanannya dia di application persistent datapad. Nah, dan dia bisa bekerja lintas platform. Cuma kalau untuk WebGL atau untuk web itu tidak bisa menulis ke file sistem lokal secara langsung, karena kan kalau JSON ini nanti dia menyimpannya dalam lokal, sama aja sih kayak kemarin di player preference gitu. Nah, jadi kalau mau WebGL nanti gimana? Jadi nanti nggak bisa langsung ke sistem lokal, tapi pakai player preference dulu atau server side, nanti baru dia nyimpan ke JSON-nya gitu di penyimpanan lokal. Nah, eh catatan pentingnya adalah jadi kalau misalnya untuk menggunakan JSON kita perlu atau wajib menambahkan sistem serializable. Jadi ini untuk mendeserialisasi. Jadi yang tadi mengubah teks menjadi objek atau objek menjadi teks gitu. Nah, terus JSON utility tidak mendukung dictionary secara langsung, maka kita harus gunakan library lain seperti Newton Soft dan sebagainya. Cuma kalau Unity sih sebenarnya uh, sudah ada gitu ya, jadi memang fungsinya udah ada di Unity gitu. Nah, JSON jika perlu tidak semua tipe bisa langsung di deserialisasi gitu ya. Nah, contoh vektor 3 harus dibuat kelas struct khusus terlebih dahulu. Nah, oke. Contoh JSON itu misalnya ini, sorry ya, ini maksudnya gini. Oke. Di sini adalah contoh dari JSON itu. Misalnya untuk yang di sini kita mau nyimpen posisi player vektor 3 saat game berjalan, kemudian nanti ketika kita udah keluar kita ngeload lagi posisi kembali saat gamenya dimulai, posisinya tuh udah berubah gitu ya, sesuai dengan last positionnya dia atau si player atau apapun itulah ya. Oke, contohnya adalah di sini. Nah, oke, tadi di sini yang pertama kita wajib pakai using system I/O, jadi input outputnya, karena kita akan nge-write ya atau menulis JSON gitu ya.
atau string gitu ke dalam JSON. Kemudian ada yang tadi bahwa untuk serial dan diserial itu harus menggunakan sistem serializable gitu ya. Nah, kemudian di sini kita ada player data karena sebenarnya kita tadi mau nyimpan vektor 3-nya, jadi kita di sini punya x, y, dan z-nya. Nah, kemudian di sini ada string file-fat. Nah, untuk file-fat sendiri ini adalah nanti nyimpen datanya gitu ya di mana. Nah, kalau untuk nyimpen datanya sendiri itu dia nggak perlu, misalkan ini kan memang masih debug ya karena kita masih coding. Nah, cuma untuk file fatnya kita nggak perlu bikin manual karena dia akan nge-create. Jadi kan dia akan nyari datanya ada atau belum. Kalau belum ada, maka dia akan nge-create objeknya atau si file JSON-nya. Tapi kalau misalnya udah ada, maka dia tinggal ngeakses file JSON yang itu gitu ya. Nanti kita akan lihat dia ada di mana gitu ya si filenya kalau misalnya teman-teman mau lihat. Oke, kemudian ini transform, player transform karena kita mau tadi mau nyimpen dari position si player, jadi kita butuh si transform ya x, y, z-nya. Nah, kemudian ketika start kita deklarasikan file path-nya atau nanti dia nyimpen si JSON-nya di mana gitu ya. Nah, jadi application persistent data path. Nanti application persistent data path ini ada di mana? Jadi kalau misalnya teman-teman buat di sini kan ada si usernya kita ya, terus ada app datanya. Nanti dia ada muncul di local low. Nah, untuk di local low ini itu biasanya adalah file-file Unity yang emang udah pernah kita akses atau kita buka gitu ya. Nah, jadi nanti misalnya contoh karena di sini saya tuh game mana lagi? Sebentar. Nah, kalau misalnya teman-teman ketika nge-setting user settingnya itu memang belum nge-setting si company-nya. Nah, ini nanti bakal masuknya di default company. Nah, company ini adanya di mana? Jadi kalau misalnya teman-teman klik di bagian file. Nah, nanti kan biasanya sebentar. Oke, sorry. Ini di Unity baru ya, di Unity 6 mungkin akan agak berbeda. Biasanya itu ada di project setting kalau misalnya di Unity lama ya. Oke, nah di sini nih, ini di bagian player ada company name-nya. Nah, kalau misalnya udah di setting nanti dia akan berubah. Kalau misalnya belum di setting kayak saya, dia nanti akan default company. Jadi nanti akan ada masuk di sini. Kemudian teman-teman bisa cari nama projectnya apa. Nah, nanti dia akan ada di sini gitu ya. Misalnya sama saya hapus aja dulu di bagian sini. Oke. Nah, kemudian nanti dia akan ngeset player transformnya itu karena ini akan player save load ini akan kita set atau kita attach di bagian si player. Nah, update di sini ada save sama loadnya ya. Jadi dia akan nge-save data positionnya di mana, dan yang kedua dia adalah nge-loadnya gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau inventory dan sebagainya, itu teman-teman tinggal masukin ke sini aja gitu ya. Jadi kayak nanti ada player data, nanti ada x, y, z. Karena tadi kan sebenarnya si datanya itu udah ditulis. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nambahin data baru itu gimana gitu ya. Ya teman-teman tinggal tambahin aja, misalnya mau data tomat, data titik tomat gitu, misalnya terus data titik kayu dan sebagainya gitu ya, dimana nanti isinya adalah apa. Kalau misalnya kemarin kan sesuai dengan berapa yang dipanen, nah nanti masuknya ke sini gitu ya. Nah, nanti yang akan ditambahin adalah data. Jadi si X, Y, dan Z ini akan masuk ke dalam si JSON-nya gitu ya. Oke, nah kita coba untuk running yang di sini ya. Kayak untuk scriptnya saya akan attach di bawah ya, di description di GitHub saya. Nah, misalnya contoh ketika awal itu dia akan ada di sini. Nah, kemudian ketika dia sudah bergerak ke sini, kemudian kita keluarin, kita masuk lagi, nah dia akan maju gitu, posisinya nggak di sini lagi ya. Jadi kalau getaran, nah posisinya udah maju. Nah, kemudian ini yang sebenarnya debug aja ya, kalau misalnya teman-teman mau hilangin boleh. Nah, jadi nanti yang sebelumnya udah kosong di sini udah ada player position JSON gitu ya. Nah, itu adalah untuk JSON. Semoga membantu. Terima kasih. Assalamualaikum.